Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan apa saja yang harus direncanakan seorang guru agar pembelajaran khususnya di sekolah dasar dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan. Yang pertama, merumuskan tujuan pembelajaran yang jelas. Tujuan pembelajaran adalah tercapainya perubahan perilaku atau kompetensi pada siswa setelah melakukan kegiatan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang dirumuskan perlu memuat nilai-nilai karakter yang secara bertahap ditanamkan, kemudian ditumbuhkan pada setiap pertemuan pembelajaran. Maka, idealnya, dalam merumuskan tujuan pembelajaran, ada dua pertanyaan yang harus dijawab oleh guru. Yang pertama, bagaimana peserta didik melakukan proses pembelajaran? Dan yang kedua, apa yang harus didapatkan peserta didik setelah selesai proses pembelajaran? Kedua, merumuskan isi atau materi pelajaran yang akan dipelajari. Materi yang akan disampaikan pada peserta didik haruslah ada kesesuaian antara nama mata pelajaran dengan isi atau materinya. Misalnya, mata pelajaran yang diambil yaitu IPA. Maka, materi yang diberikan harus memiliki unsur keipaan. Contohnya, sifat-sifat cahaya. Begitupun dengan mata pelajaran lainnya. Selain itu, materi yang diberikan harus disesuaikan dengan tingkatan kelasnya. Karena jika tidak, akan timbul kesulitan dalam belajar. Misalnya, untuk kelas 1 SD, materi pelajaran matematikanya itu tentang penjumlahan dan pengurangan. Apabila diberikan materi tentang menghitung suatu volume, maka sudah tentu siswa kelas 1 SD tidak akan mampu mengerjakannya. Ketiga, merumuskan pendekatan, strategi, dan model pembelajaran dalam mencapai kompetensi dasar dan indikator. Pendekatan pembelajaran adalah suatu rangkaian tindakan pembelajaran yang dilandasi prinsip dasar tertentu yang mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran tertentu. Strategi pembelajaran adalah suatu pola umum pembelajaran siswa yang tersusun secara sistematis berdasarkan prinsip-prinsip pendidikan. Model pembelajaran adalah contoh pola atau struktur pembelajaran siswa yang didesain, diterapkan, dan dievaluasi secara sistematis dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Keempat, merumuskan langkah-langkah pembelajaran yang mencakup kegiatan awal, inti, dan penutup. Kegiatan awal atau pendahuluan merupakan bagian yang pertama kali harus dilakukan guru saat memulai pembelajaran di kelasnya. Kegiatan inti merupakan bagian dengan alokasi waktu terbesar yang disediakan. Digunakannya pendekatan pembelajaran, model pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran. Kegiatan penutup merupakan bagian akhir dari pelaksanaan pembelajaran. Guru dan siswa, baik secara individual maupun kelompok, harus melakukan refleksi agar dapat melakukan evaluasi kegiatan belajar. Yang kelima, merumuskan sumber belajar atau media pembelajaran yang akan digunakan. Sumber belajar adalah semua sumber, baik itu berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dapat digunakan peserta didik dalam belajar. Yang keenam, merumuskan evaluasi pembelajaran berupa penilaian yang berisi teknik, bentuk, instrumen soal, kunci jawaban, dan penskoran. Setelah 6 poin tadi dirumuskan, kemudian tuangkan dalam penyusunan silabus pembelajaran. Silabus pembelajaran adalah seperangkat rencana serta pengaturan pelaksanaan pembelajaran dan penilaian yang disusun secara sistematis yang memuat komponen-komponen yang saling berkaitan untuk mencapai penguasaan kompetensi dasar. Dalam silabus terdapat komponen-komponen. 1. Identitas mata pelajaran dan sekolah. Yang kedua, kompetensi inti, yaitu gambaran kompetensi dalam 3 aspek. Yang ketiga, kompetensi dasar, yaitu kemampuan spesifik yang terkait mata pelajaran. Yang keempat, indikator pencapaian kompetensi, yaitu perilaku yang dapat diukur. Yang kelima, materi pokok,
yaitu memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan. Yang keenam, pembelajaran, yaitu kegiatan yang dilakukan pendidik dan peserta didik. Yang ketujuh, yaitu penilaian, pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mencapai hasil belajar. Kedelapan, alokasi waktu, yaitu sesuai dengan jumlah jam pelajaran dalam struktur kurikulum. Dan yang terakhir yaitu sumber belajar. Kemudian, buatlah RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. RPP adalah penggalan-penggalan kegiatan yang harus dilakukan guru untuk setiap pertemuan. Penyusunan RPP disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku, yang digunakan atau ditetapkan oleh sekolah maupun pemerintah. Di sini saya akan menampilkan komponen-komponen atau format RPP dari kurikulum 2013. Ada nama sekolah, yaitu SDN apa, kemudian mata pelajaran yang diambil, kemudian ada kelas dan semester keberapa, ada materi pokoknya apa, kemudian alokasi waktu berapa lama, pertemuan keberapa, ada kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi. Indikator merupakan penjabaran dari kompetensi dasar. Kemudian ada tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Kemudian ada materi pembelajaran, ada model atau metode pembelajaran. Model yang dapat digunakan bisa dengan model discovery learning, model inquiry, model joyful learning, dan masih banyak lagi. Metode pun ada banyak, bisa dengan metode ceramah atau diskusi. Kemudian ada alat atau media sumber pembelajaran yang digunakan. Ada langkah-langkah pembelajaran yang terdiri dari 3 kegiatan, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Selanjutnya penilaian hasil belajar. Penilaian terhadap ketiga aspek, yaitu aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Dan yang terakhir yaitu instrumen penilaian hasil belajar, dapat berupa tes lisan atau tes tulis. Demikianlah penjelasan dari saya tentang apa saja yang harus direncanakan seorang guru agar pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.